baik matur kunua yang dalam hutang jaga alam lang channel pasir yang damai tentek kayang rampit duo ampun maaf dia kola-kola endola belum nampak video kadang-kadang bingung juga apa sih bahan untuk bikin video nih. Jadi seperti kayak ngombo atau parkatar tanggung to bayar rokok sompa tembakau sugi bakal to bayar nyampe penyakit saku ya tua tuh kampung panan pengurus pentuot penguara pemelihat dari kampung benua pasir yang mana dalam beberapa jam yang lalu ya ada mak buruk saya belakang gigi bilang pasir itu udah datang minta bikinkan mendang dengan bahan kepala yaitu tanduk ayam, bahannya bagus. Tadi coba saya mal-mal ada kurang pas maka saya hapus lagi. Berdasarkan pengalaman saya, kalau kita mau bikin desain ukiran atau takaran ukiran itu memang lebih baik pakai pensil atau spidol yang tidak permanen seperti ini. Jadi kalau ada kebiruan enak kita bagus. Bilahnya beliau ada sendiri. Walaupun sebenarnya ini kalau bahasa umum sekarang itu mendaur sepenir, tapi tajam. Kalau tentang kain gigi kan otak melungkap, ya semi mandau. Tapi itu kan tergantung seleranya si pemilik mendau ya, dia sukanya gimana. Kita ini kan kalau mampu kita bikin, kalau enggak ya kita terus terang kita nggak bisa bikin. Jadi bicara tentang ciri khas tadi ya, banyak teman-teman bertanya kepada saya, benarkah dalam video ada ciri khas pasir secara umum, atau ini memang adakah di Tempun Puri tua dulu? Saya bilang mungkin saja ada, karena sebenarnya ya, tapi mungkin banyak aja yang paham dan tentang cerita ini. Sebenarnya pasir itu sendiri kan sebenarnya tertentu, saya bilang wilayahnya bisa jadi pasir tersebut, saya bilang. Cuman kalau kami suku Migi itu enggak ada yang ada di pasir. Kami juga tinggal di Kabupaten Pasir, walaupun demikian tapi kami suku Migi enggak ada. Jadi setidaknya memang ya, dalam pemikiran saya ya, alangkah baiknya kita itu memang bila ingin membuat pernyataan sosial bahwa ini ciri khas kita, ini ciri khas kita, sedikit banyak kita harus pahami dulu ya, sejarah kita, baik melalui Tempun, Sempuri, ataupun Penape Bang Tuo. Ya, kita tidak asal mengklaim punya dasar lah.
setahu saya kalau kami di Migi itu ya tidak ada istilah namanya tempilan, baleng, kemau, salah apa itu, pakai sangkai. Yang ada timbang jongkas, timbang alek, ya, sapu bengkara, tok solo, saya lupa lagi itu. Bahkan ada yang masukkan dari teman saya kemarin itu pokok pato, ya, tapi saya belum melihat itu bentuknya seperti apa. Saya juga lagi mencari, katanya itu jelas daripada kita, baik suku Pasir, ada juga yang mengatakan tuh suku Migi, ada yang apakah istilah itu ada lagi. Nah itu, jadi kenapa saya sedikit berpendapat ya, seandainya kita memang harus betul-betul ingin memunculkan daripada ciri khas kita, ya kita pahami dulu ciri khas dan literatur sejarah kita. Kita cari nama narasumber yang tepat, ya. Walaupun juga saya bukan yang paling tahu. Adakah di Tempun kita atau Sempuri kita, karena ciri khas tuh pasti sedikit banyak disinggung dalam Tempun, seperti namanya timang jongkas, ya. Itu pihak Pelulo, unsat tentang kaitnya, tidur di hutan bersandar di Punsu. Ternyata dalam Punsu itu ada tanduk payau yang dimakan oleh rayang. Begitu dicabutnya berbentuk ukiran, itu Sempuri. Kemudian juga ada juga ukiran yang timbang aleng diukir oleh Gok dan Muroyat dalam Tempun Pasir. Ada bersamaan juga dengan suku lain, cuman alurnya ada persamaan, cuman isinya berbeda, ya, tentang ukiran itu. Karena Wok dan Muroyat kalau kami di Migi itu dia sebenarnya manusia dan badannya berbulu sehingga dia malu semua, malu terhadap orang kampung, kemudian dia mengasingkan diri. Cuma dia punya kelebihan mengukir. Kemudian saudara perempuannya itu keak, itu terbalik, dia tidak berbulu, ya. Karena dia perempuan, tidak punya rambut, tidak punya alis, ya. Kemudian tidak berbulu sama sekali. Dia juga jadi bahan bulian kan. Akhirnya dia mengasingkan diri. Cuman dia juga punya kelebihan, yaitu menganyam apa aja, solo, siru. Dia ada kelebihan di sana itu. Kalau Tempun yang kita tahu, ya, kita dengar penampil peninggalan orang tua. Jadi kenapa perlu kita menelusuri sejarah, bukan sejarah sih bahasanya, mencari narasumber yang baik, yang tepat, dan tidak hanya satu. Kita harus punya banyak referensi agar kita tidak kesalahan ngambil kesimpulan tentang ciri khas kita. Karena kalau misalnya kita salah mengklaim, ya, ternyata kita klaim itu adalah ciri khas suku lain yang punya dasar klaim mereka juga dari Tempun, dari apa, itu akan menjadi kesalahpahaman yang berujung kepada perselisihan. Iya, kalau
mereka memaklumi, tapi kalau pas kena pihak yang tega-tegaan, kita bisa dikenakan denda adat. Itu kalau istilah kami di Migi itu hukum rampas, denda rampas. Denda rampas itu mengambil hak orang lain, yaitu 24 real atau 24 mata burung. Mata burung itu istilahnya uang kita di pasir dulu. Mata burung itu biasanya terbuat dari emas. Kalau mata kupak itu biasanya dari daerah perunggu. Nah, belum lagi kerbau piring, rajaunya lagi ya, lumayan banyak duit. Nah, itu yang kita khawatirkan. Dan lagi seandainya kita tidak punya dasar tentang ciri khas kita ya, mohon maaf, itu kesannya seolah-olahnya kita itu tidak punya identitas ya. Bisa menggali dengan benar tentang identitas kita, itu kan menjadi suatu kebaikan juga. Ciri khas itu jadi suatu kebaikan juga sebagai salah satu identitas kita. Seperti di ukiran Mendau itu sendiri. Dan Mendau itu sendiri saya sempat dipertanyakan orang tua sebenarnya paham. Dia mengatakan pasir itu sebenarnya nggak ada Mendau. Jadi mohon maaf ya rumah tua, saya bilang pasir yang mana, saya bilang itu kakak kita kan. Jadi aku bilang enak kain suku Migi, kalau kami suku Migi, saya bilang Mendau itu ada dalam tempur ya, yaitu senjata Raja Gila Gunung Langit saat yang mengalahkan Negara Olo Jawa Mulani, menawan jiwa salah satu pemuda sehingga menjadi gila. Dan senjatanya itu atau otaknya itu, nama di dalam tempur itu otak Wirolo Tete Langit. Nah, itulah. Kemudian juga aku bilang dengan Munjet. Munjet itu dalam tempur Datu ya, ada angkatan konon dihidupkan di batu Ples Munjet itu pengasah Munjet. Dan lagi ada klaim beliau itu bahwa kita ini pasir ini bukan Dayak. Saya bilang kembali ke pertanyaan tadi lagi, pasir yang mana? Kalau kami suku Migi, aku bilang suka tidak suka, mau tidak mau, mengakui atau tidak, ya kami orang Dayak. Karena kami bukan orang pesisir, tapi kami orang hulu. Karena disebut Dayak itu orang suku-suku yang tinggal di hulu-hulu sungai, di Bawo, Saik, karena bahasa Dayak itu sendiri sebenarnya kan bukan bahasa kita Kalimantan ya. Dayak itu sendiri adalah bahasa luar, entah itu Belanda atau pokoknya penjajahan orang Eropa dulu. Nah, Belanda atau Inggris saya tidak begitu tahu, karena Dayak itu saya coba cari di Wikipedia, artinya primitif atau suku pedalaman. Jadi baginya orang-orang Eropa dulu mengatakan kita adalah orang-orang primitif, orang pedalaman. Makanya kita dibilang orang Iden
iden itu artinya kafir dalam bahasanya Belanda atau Inggris kalau nggak salah. Karena menurut mereka orang-orang yang tidak beragama itu sebagaimana agama yang mereka bawa masa itu dikatakan orang kafir atau orang iden. Jadi kita tidak sebutnya kayak agamanya iden, agama kafir. Nah, dalam catatan sejarah juga mereka kayak umat muslim dikatakan bukan Islam ya, kaum Muhammad atau kaum memang ada beberapa suku yang di pasir yang memang bukan orang dari hulu atau pedalaman dulu. Mungkin mereka itu yang bukan Dayak, mungkin. Nah, Dayak itu kan artinya orang hulu sungai atau orang primitif atau orang pedalaman. Nah, jadi itulah yang seperti saya katakan tadi, namanya Sempuri Tempun tentang ciri khas itu pasti ada. Dalam hal ini saya bukan juga menyalahkan teman-teman yang konten kreator yang lain, tidak, atau merasa saya paling benar, tidak, tapi sangat baik ayo kita sama-sama menelusuri daripada tempun Sempuri kita sehingga menguatkan klaim kita. Nah, sehingga tidak ada kesalahpahaman yang kemungkinan bisa jadi ada suku-suku lain yang kurang sepakat kalau ternyata apa yang kita klaim itu adalah ciri khas suku mereka ya. Yaitu akhir kata dari saya, dan ini bukan berarti istilahnya penyampaian saya kami yang orang dari gunung dari apa ini tidak merasa orang pasir, tapi itu cerita dulu setelah zaman kerajaan kita semua masuk dalam wilayah kerajaan pasir, maka disebutlah kita pasir sebagai pemersatu suku-suku yang ada di dalam. Demikian juga bahasa ya, yang kami orang beda berbahasa, jadi persatukan semuanya suku-suku di pasir itu dengan bahasa Pematang, sehingga itulah menjadi bahasa yang disebut bahasa pasir sekarang ini. Jadi bukan berarti kita masing-masing salah paham dimanapun juga pasir tetap dalam wilayah pasir, tetap juga sebagai orang-orang pasir. Mungkin juga suku-suku asli yang ada di Kalimantan memang Dayak, disebut Dayak, ya tetap juga sebagai orang Dayak. Nah, kita bersama dan bersatuan agar kita bisa saling membangun dan menjaga seni budaya kita, saling bertukar pemikiran dan pendapat. Seandainya ada keliru dari apa yang saya sampaikan, mohon maaf, dan silakan beri masukan dan saran atau tambahan Sempuri, silakan buat di kolom komentar agar seandainya ada kekeliruan saya tidak menjadi kekeliruan yang semakin jauh. Saya bisa memperbaiki juga kekeliruan apa yang saya sampaikan. Sekian, TTK yang rapid doa, mohon maaf dia enanan salah bahasa surah nau ombak kata ya depo tua tu benak mama pengurus pentuut pengulung penguara ya, kemudian kurir bedan sandrong